Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny PK ditangkap aparat. Penny PK yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Cartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny PK tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus PK baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB, yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Cartens. Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga,
menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa.
Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habibah yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggugap Wilham III, Letjen TNI Richard T. Hatampu Polon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Bogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal Kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Polon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Polon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny Pekei ditangkap aparat. Penny Pekei yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Kartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny Pekei tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus Pekei baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal,
Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanos Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Cartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman,
Sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Inpres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habebah yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggogap Wilhan 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM Ciut
Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 pos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera Mapenduma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi cun itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satubobah. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny Pekei ditangkap aparat. Penny Pekei yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Kartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny Pekei tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus Pekei baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada Distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus Pekei ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan,
Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako-Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanos Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB, yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako-Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut.
Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Inpres Pagapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habeba yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspon TNI. Panggugap Wilham III, Legend TNI Richard T. Hatampu Polon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspon TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kenny Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III Legend TNI Richard Tampu Polon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge
Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 19 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tapubolan mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny PK ditangkap aparat. Penny PK yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Kartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny PK tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus PK baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauma, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan,
pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Guskamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas.
Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional, gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Inpres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habebah yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggugap Wilham III, Letjen TNI Richard T. Hatampu-Polon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama juga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anias Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satuboba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Richard Hatampu-Polon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai.
Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tabubolan mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny PK ditangkap aparat. Penny PK yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Cartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny PK tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus PK baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanos Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB, yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Cartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir,
kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak bawa kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit.
Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habibah yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggugap Wilham III, Letjen TNI Richard T. Hatampu Polon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal Kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera Mapeduma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Richard Tampu Polon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Richard Tampu Polon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny Pekei ditangkap aparat. Penny Pekei yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Kartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny Pekei tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus Pekei baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur,
Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilu yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus, personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makopolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanos Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB, yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Cartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makopolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanos Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom pada Februari 2024 lalu. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita,
pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Pantau OPM dari laut, 2 kapal perang TNI berlabuh di Papua Barat Daya. Bak tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Inpres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habeba yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspon TNI. Panggogap Wilham 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3 Jenderal kejam OPM ciut,
Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 pos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satubobah. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 19 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Senyum tanpa dosa Komandan KKB saat ditangkap aparat, pentolan OPM dengan sederet kejahatan serius. Komandan kelompok kriminal bersenjata KKB wilayah Dokoge, Paniai, bernama Penny PK ditangkap aparat. Penny PK yang merupakan salah satu komandan KKB Papua di wilayah Dokoge Paniai baru saja ditangkap oleh Satgas Damai Kartens bersama 2024 bersama Polres Dogiai. Dalam foto yang beredar, Penny PK tersenyum seolah tak berdosa saat ditangkap. Padahal, sederet kejahatan serius membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2016 lalu. Komandan KKB Papua Petrus PK baru ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi DPO pihak kepolisian. Penangkapan Petrus terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo pada distrik Paniai Timur, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Menurut Faizal, Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno mengungkapkan detik-detik atau kronologi penangkapan sang komandan KKB yang licin selama hampir 10 tahun tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Paniai. Kurang dari 3 jam setelah memantau pergerakan Petrus,
Personel langsung mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ucap Bayu. Dia menambahkan, Petrus PK telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makopolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Petrus PK memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai, ujar Bayu Suseno. Bak Trauba, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB, yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makopolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan,